Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Kita lanjutkan pembacaan PDF dari A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta Thera by Acharya Mahabhuanyana Sampanno yang diterbitkan oleh Vihara Bodhigiri. Kita akan masuk ke pokok bahasan perbedaan hanya pada batin. Mengenai para penerjemah dari PDF ini, dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Perbedaan hanya pada batin. Setelah menulis mengenai para dewa, sekarang saya akan menulis mengenai tamu manusia yang datang menemui Acharyaman. Menjadi manusia, dalam hal ini saya juga termasuk. Tapi saya tetap minta maaf kepada para pembaca jika terdapat hal yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagaimanapun juga, saya merasa sangat perlu untuk mencatat yang benar apa yang Acharyaman katakan secara pribadi kepada siswa-siswanya. Saya mohon maaf kepada Anda semua. Namun saya memasukkannya agar Anda dapat membandingkan antara manusia dan para dewa dan mempelajari sesuatu darinya. Acharyaman mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara manusia dan dewa mengenai cara mereka berkomunikasi dengannya dan mendengarkan ceramah dhamanya. Para dewa dari setiap alam, dari yang tertinggi hingga terendah, mampu memahami arti dari diskusi dhamma dengan lebih mudah dibandingkan rekan-rekan manusia. Dan ketika diskusi selesai, seruan persetujuan mereka, sadhu, 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 bergema ke seluruh alam semesta spiritual. Para dewa dari setiap alam mempunyai rasa hormat yang sangat besar terhadap para biku. Tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpantasan. Ketika datang untuk mendengarkan seorang biku memberikan ceramah dhamma, pembawaan mereka selalu tenang, tertib, dan damai. Manusia, di sisi lain, tidak pernah benar-benar mengerti arti dari ceramah dhamma. Bahkan setelah penjelasan berulang-ulang, tidak hanya mereka gagal dalam memahami artinya, namun beberapa bahkan mengkritik pembicaranya, sambil berpikir, apa yang ia bicarakan? Saya tidak dapat mengerti sedikit pun. Ia tidaklah sebaik biku yang lain. Beberapa dari mereka sebelumnya ditahbiskan sebagai biku tidak dapat menahan kotoran batin mereka muncul ke permukaan. Sambil membual, ketika saya ditahbiskan sebagai biku, saya dapat memberikan ceramah yang lebih baik daripada ini. Saya membuat para pendengar banyak tertawa sehingga mereka tidak menjadi lelah dan mengantuk. Saya mempunyai hubungan yang istimewa dengan para pendengar, yaitu membuat mereka tertawa. Tapi yang lain berpikir, didesas-desuskan bahwa biku ini mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Jadi apapun yang kita pikirkan, ia dengan segera mengetahuinya. Lalu apakah ia tidak mengetahui apa yang saya pikirkan saat ini? Jika ia mengetahuinya, seharusnya ia memberikan tanda. Setidaknya secara tidak langsung, dengan mengatakan bahwa orang ini atau orang itu seharusnya tidak berpikir hal seperti itu karena hal itu salah. Sehingga kemudian kita jadi mengetahui bila orang tersebut layak untuk reputasinya. Beberapa orang mencari kesalahan sehingga mereka dapat menunjukkan kepintaran mereka. Orang dengan tipe seperti ini sama sekali tidak tertarik akan dhamma. Menguraikan dhamma secara terinci dalam kehadiran mereka seperti menuang air ke punggung anjing. Mereka akan menggoyangnya semua sehingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Acharyaman sering tertawa ketika membicarakan tipe orang seperti ini. Mungkin karena ia terhibur dengan seringnya ia menghadapi orang pintar dalam tanda kutip seperti ini. Ia mengatakan bahwa beberapa orang yang datang menemuinya sangat keras kepala.
Mereka hampir tidak dapat berjalan. Beban kesombongan mereka lebih berat daripada yang dapat ditanggung oleh makhluk hidup biasa. Kesombongan mereka sangat besar sehingga ia lebih khawatir daripada mengasihani mereka, yang membuat ia segan untuk berbicara dengan mereka mengenai Dhamma. Namun tetap saja, ada situasi sosial tertentu di mana hal ini tidak dapat dihindari. Jadi ia berjuang untuk mengatakan sesuatu, tapi ketika ia akan berbicara, Dhamma seakan menghilang, dan ia tidak dapat berpikir akan apa yang akan dikatakan. Seakan-akan Dhamma tidak dapat bersaing dengan kesombongan yang telah menguasai dan berlalu dengan cepat. Semua yang tersisa adalah tubuhnya, duduk seperti boneka tak bernyawa, tertancap dengan jarum-jarum, diacuhkan oleh orang-orang seakan-akan ia tidak mempunyai perasaan. Pada waktu itu, tidak ada Dhamma yang muncul untuk dibabarkan, dan ia duduk seperti sebatang tunggul pohon. Pada kasus seperti itu, dari manakah Dhamma akan datang? Acharyaman suka tertawa ketika ia menjelaskan kondisi seperti itu kepada siswa-siswanya. Tapi ada beberapa dari pendengarnya yang sebenarnya gemetar. Karena mereka tidak demam dan udara tidak dingin, kita hanya dapat berasumsi bahwa mereka merasa takut pada kekhawatiran. Acharyaman mengatakan bahwa ia tidak dapat mengajarkan kepada individu yang sangat sombong, kecuali sangat diperlukan karena ceramahnya dapat berubah menjadi sesuatu yang beracun bagi batin seseorang yang mendengar tanpa perasaan menghargai. Dhamma yang dimiliki oleh Acharyaman merupakan urutan tertinggi dan memiliki nilai yang sangat besar bagi mereka yang membentuk batin mereka dalam dasar niat baik. Tidak menganggap diri mereka lebih unggul akan Dhamma dalam bentuk apapun. Ini merupakan hal penting yang perlu diingat. Setiap akibat pasti ada penyebabnya. Ketika banyak orang yang duduk bersama mendengarkan pembabaran Dhamma, akan ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman seperti akan meleleh. Dan ada juga yang lain, mereka sejuk seakan-akan mereka melayang di udara. Perbedaannya, penyebabnya adalah pada batin. Semuanya yang lain tidak logis. Tidak ada jalan lain baginya untuk membantu meringankan beban seseorang yang batinnya menolak Dhamma. Seseorang mungkin akan berpikir bahwa mengajari mereka sebenarnya tidak akan membawa hasil apa-apa dan juga tidak akan merugikan mereka. Tapi bukan hal itu yang menjadi permasalahan. Untuk orang-orang seperti itu akan tetap melakukan hal-hal yang mempunyai reaksi berbahaya tanpa memperhatikan akan apa yang disampaikan orang lain. Jadi tidaklah mudah mengajar manusia. Bahkan dalam kelompok kecil orang, selalu ada saja karakter berbisa yang menjadi gangguan. Namun daripada merasa terganggu seperti kebanyakan orang, Acharyaman akan meninggalkan permasalahan itu dan membiarkan mereka dengan nasib mereka. Ketika tidak ada jalan lain untuk membantu merubah orang-orang tersebut, Acharyaman memperlakukan mereka sebagai jalan kama mereka. Banyak yang datang kepadanya dengan niat baik dalam pencarian akan Dhamma, percaya akan konsekuensi kebaikan pada perbuatan mereka, dan ia pun bersimpati kepada mereka yang sebagian berasal dari tempat yang jauh. Bagaimanapun juga, di antara mereka yang tidak mencari apapun yang berguna dan tidak dipaksa menjadi bagian dari mereka, maka Acharyaman lebih memilih tinggal di hutan dan gunung di mana lingkungannya dapat membuat batinnya menjadi lebih tenang dan nyaman. Pada tempat seperti itulah ia dapat melatih sampai pada batasan tanpa terganggu oleh keributan di luar sana. Kemanapun ia memandang, apapun yang ia pikirkan, Dhamma selalu bersamanya, membawanya pada perasaan akan pembebasan. Dengan memperhatikan hewan-hewan di hutan seperti monyet, siamang, mengayun-ayun dan bermain di atas pohon, serta mendengarkan mereka memanggil satu sama lainnya di seberang hutan, dapat membangkitkan kedamaian yang menyenangkan. Ia tidak perlu merasa gelisah dengan sikap mereka yang lari ke arahnya dalam usaha pencarian makanan.
Pada kesunyian yang paling dalam, ia merasakan adanya kesegaran dan kedamaian di setiap bagian dalam hidupnya. Ketika ia akan mati, maka ia akan benar-benar pergi dengan perasaan senang dan nyaman. Kematian seperti inilah yang merupakan cara kematian alami dan benar, yaitu datang sendiri, pulang juga sendiri. Tanpa terkecuali, semua para arahat akan menuju nibbana dengan cara ini. Apabila batin mereka tidak diliputi oleh kebingungan atau kegelisahan. Mereka hanya memiliki satu badan, satu cita, dan satu pemusatan pikiran. Mereka tidak terdesak dalam mencari jalan keluar dukkha dan tidak menghimpun adanya keterikatan terhadap tindakan emosional mereka. Mereka datang dan pergi sebagai orang mulia. Pada masa sekarang, mereka tidak akan terjerat pada sesuatu yang dapat mengakibatkan adanya ketakutan dan penderitaan. Sebagai orang suci, mereka harus mampu terlepas dari segala bentuk emosional, di mana hal ini sangat bertentangan dengan jalan pikiran manusia di dunia ini. Makin berat beban yang ada dalam diri mereka, yaitu makin banyak beban yang mereka inginkan, maka semakin berat pula beban yang mereka pikul. Sebagai orang mulia, makin ringan beban mereka, makin mudah mereka melepaskannya, sampai tidak ada isinya. Sehingga mereka tinggal di dalam kekosongan, walaupun di dalam hati mereka menyadari bahwa sebenarnya kekosongan itu tetap ada. Ini merupakan tidak ada beban maupun ada beban yang perlu dipikirkan. Ini dikenal sebagai pencapaian keadaan seseorang yang menganggur dalam tanda kutip, yang berarti bahwa batin tersebut sudah tidak ada beban yang tertinggal di dalam sasana. Sebagai penganggur dalam tanda kutip, dalam hal ini merupakan pencapaian bentuk kebahagiaan tertinggi. Hal ini sangat berbeda dalam hubungan keduniawian, di mana pengangguran bagi seseorang itu akan membuat hidup tidak berarti, melainkan akan meningkatkan penderitaan. Acharyaman menyimpulkan banyak perbedaan antara dewa dan manusia. Akan tetapi di sini saya hanya menceritakan itu saja yang saya ingat, dan saya kira akan sangat bermanfaat bagi pembaca yang cerdas. Di samping itu, seperti pada bagian pembahasan tentang dewa, seharusnya semua itu sudah dibahas secara bersamaan dalam satu sesi sesuai dengan judulnya. Akan tetapi pertemuan Acharyaman dengan berbagai fenomena terbentang pada waktu yang panjang, dan saya pikir sedapat mungkin kita perlu mengikuti kisah kehidupannya secara bertahap. Selanjutnya akan lebih banyak cerita mengenai para dewa. Tetapi saya tidak akan menggabungkan bagian-bagian lainnya, sebab objek tersebut mempunyai urutan cerita yang akan bertemu pada titik yang sama. Saya harap para pembaca dapat memaklumi apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Apa yang dikatakan oleh Acharyaman mengenai para dewa dan manusia pada masalah ini, yaitu mereka sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya. Sejak Acharyaman, yang secara bayang-bayang tercatat di sini, sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Umur dewa dan manusia sudah banyak berubah dengan mengikuti berkembangnya hukum alam yang berubah-ubah. Hanya generasi modern yang mungkin mendapatkan semacam pelatihan mental dan memperbaiki kelakuan mereka sesuai dengan kondisi itu. Dan bagi orang yang suka berdebat, di mana Acharyaman bertemu dengan mereka di dalam hidupnya, mungkin bagi orang seperti mereka tidak akan lama bertahan untuk mengacaukan negara dan agama. Oleh karena itu, harus banyak meningkatkan sistem pendidikan. Dan orang yang berpendidikan baik tidak akan mau bergabung dengan orang-orang yang memiliki kelakuan kasar. Hal semacam inilah yang membuat kebebasan atau perubahan bagi manusia sekarang. Setelah menetap dan mengajari para biku dan penduduk setempat di daerah Udon Thani dan Nongkhai pada waktu yang tepat, Acharyaman pergi ke arah timur yaitu Provinsi Sakon Nakhon. Ia melakukan perjalanan melewati desa kecil yang terdapat di dalam hutan dan gunung Waricabum, Pangkhon,
Sawan Dandin, Wanon Niwat, dan daerah Akat Amnoy. Ia kemudian mengembara ke Nakhon Panom melalui daerah Sri Songkhram, serta melewati desa Ban Sampong, Ban Nondaeng, Ban Nongdoi, dan Ban Kham Nokok. Semua tempat di atas ada di pedalaman hutan belantara dan dipenuhi dengan wabah malaria, yaitu ketika terserang wabah tersebut akan sangat sulit disembuhkan. Seseorang dapat saja terjangkit penyakit itu selama setahun dan masih belum bisa sembuh secara total. Anggap saja orang tersebut tidak mati, akan tetapi ia akan hidup dalam kesengsaraan. Seperti yang telah saya jelaskan, malaria itu disebut fever the in-laws despise. Penyakit yang disebabkan oleh demam, sakit kepala. Sebab orang yang menderita secara terus-menerus dari penyakit ini akan tetap mampu dapat berjalan dan makan, tetapi tidak akan mampu melakukan pekerjaan lainnya. Beberapa bahkan menjadi cacat selamanya. Para penduduk di daerah itu, bahkan para biku dan pendatang baru yang menetap di hutan yang sama, seringkali menjadi korban dari malaria tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dikarenakan penyakit itu. Selama 3 tahun Acaryaman berhasil melewati masa wasa di daerah sekitar desa Ban Sampong. Selama perjalanan beberapa biku meninggal karena sakit. Umumnya, para biku yang berasal dari daerah bersih di mana hanya terdapat sedikit malaria, seperti Provinsi Ubon, Royet, dan Sarakham, mereka tidak pernah masuk ke dalam hutan dan gunung. Mereka tidak akan bisa hidup dengan mudah di dalam hutan tersebut bersama dengan Acaryaman, dikarenakan mereka tidak akan mampu menghadapi malaria itu. Mereka akan pergi selama musim hujan dan melewati masa wasa mereka dekat desa yang dikelilingi oleh ladang. Acaryaman menceritakan hal itu ketika ia memberikan dhamma desana di sore hari kepada para biku dan pendatang baru dekat desa Sampong. Seekor naga dari sungai Songkran hampir setiap waktu selalu datang untuk mendengarkan ceramah tersebut. Jika ia telat datang pada saat ceramah berlangsung, maka ia akan datang pada waktu Acaryaman duduk bersamadi. Para dewa, baik dari tingkat tinggi maupun tingkat rendah, hanya datang pada saat tertentu saja. Mereka tidak datang sesering ketika Acaryaman menetap di Provinsi Udon Thani atau Nongkhai. Mereka selalu datang pada saat istimewa, yaitu hari 3 peristiwa suci. Hari pertama, pertengahan, dan hari terakhir. Tidak masalah di mana Acaryaman menetap, baik di kota kecil maupun di kota besar, para dewa selalu datang dari dunia nyata maupun dunia lain untuk mendengarkan dhamma. Kisah ini benar-benar terjadi di kota Chiang Mai pada saat ia menetap di Wat Chedi Luang. Kejadian pada saat penggalian sumur. Satu kejadian aneh terjadi ketika ia sedang tinggal dekat desa Ban Sampong. Saat itu musim kemarau. Sekitar 60-70 bhikkhu dan samanera tinggal di sana dan tidak tersedia cukup air bersih. Para bhikkhu mengadakan pertemuan dengan penduduk desa dan memutuskan bahwa mereka akan menggali sumur yang ada lebih dalam untuk mendapatkan persediaan air yang bersih dan cukup. Setelah diputuskan, seorang bhikkhu senior meminta izin pada Acaryaman untuk mulai bekerja. Setelah mendengar permintaan itu, Acaryaman terdiam sejenak sebelum ia dengan tegas menjawab dalam suara yang kasar, "Jangan, akan sangat berbahaya." Hanya itu yang ia katakan. Bhikkhu senior tersebut bingung dengan kata-katanya, "akan sangat berbahaya." Setelah bernamaskara kepada Acaryaman, ia menyampaikan percakapan itu kepada para bhikkhu dan penduduk kampung. Bukannya menyetujui Acaryaman, mereka memutuskan untuk bekerja secara diam-diam sesuai yang direncanakan. Sumur itu berada tidak jauh dari wihara. Pada siang hari, ketika mereka berpikir Acaryaman sedang beristirahat, mereka secara diam-diam pergi untuk menggali. Mereka menggali tidak terlalu dalam, ketika tanah di permukaan atas longsor ke dalam sumur.
meninggalkan lubang yang menganga di dasar dan merusak sumur dengan tanah galian. Semua orang ketakutan karena tidak menghiraukan peringatan Acariaman dan menunjukkan kurangnya kesadaran akan kegagalan menghentikan pekerjaan itu dan hampir membunuh seseorang dalam proses penggalian. Mereka takut ia mengetahui apa yang mereka lakukan, melawan peringatannya. Mereka sangat khawatir dan merasa akan dihukum karena kesalahan mereka. Bersama-sama, mereka segera mengumpulkan kayu untuk memperbaiki mulut sumur sambil memohon bantuan dari Acariaman dalam usaha mereka untuk menggali tanah galian dan mengembalikan sumur agar dapat dipakai kembali. Untungnya ketika mereka meminta bantuan dari Acariaman, segalanya berjalan dengan lancar, membuat beberapa dari mereka tersenyum pada akhirnya. Setelah pekerjaan selesai, setiap orang melarikan diri dari lokasi, takut jika Acariaman tiba-tiba muncul. Kembali ke wihara, para biku dan samanera berdiam diri, karena khawatir tentang apa yang mereka lakukan. Semakin mendekati pertemuan malam, kegelisahan mereka semakin menjadi. Mereka semua dapat dengan jelas mengingat omelan Acariaman di masa lalu ketika hal yang sama terjadi. Kadang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak tepat dan lupa, Acariaman tahu dan dengan sengaja membahasnya pada saat mengajar. Kejadian sumur adalah kejahatan serius yang dilakukan seisi wihara tanpa sepengetahuannya. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahuinya? Semua yakin bahwa ia mengetahuinya dan akan menyinggungnya malam itu atau paling lambat besok pagi. Mereka dipenuhi oleh perasaan tidak nyaman selama sisa hari itu. Kenyataannya tidak ada panggilan untuk pertemuan. Alih-alih memarahi mereka, Acariaman tidak menyinggung tentang kejadian itu. Acariaman sangat bijaksana dalam mengajar murid-muridnya. Ia mengetahui tentang kejadian itu dan beberapa kesalahan lain yang dibuat oleh para biku dan samanera. Tetapi ia juga mengetahui tentang kecemasan mereka. Karena mereka sadar kesalahan mereka, memarahi mereka saat ini akan meningkatkan penyesalan mereka semakin mendalam. Kegiatan rutin setiap pagi Acariaman adalah bangun dari meditasi duduknya di pagi subuh, kemudian meditasi berjalan. Sampai tiba waktunya memakai jubahnya di ruang pertemuan sebelum pergi untuk melakukan pindapata. Pada esok paginya ketika Acariaman meninggalkan jalur meditasi berjalannya dan masuk ke ruang pertemuan, para biku masih cemas apa yang akan dilakukannya kepada mereka. Ketika mereka menunggu dalam kegelisahan, Acariaman membahas semua kejadian dengan berkata lembut dan sikap yang nyaman untuk menghilangkan kegelisahan mereka. Kita datang ke sini untuk belajar Dhamma. Kita seharusnya tidak perlu sangat berani. Juga jangan terlalu takut. Setiap orang dapat berbuat salah. Nilainya terdapat pada mengakui kesalahan kita. Sang Buddha juga pernah berbuat salah. Beliau menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya secepat mungkin. Maksud perbuatan ini adalah mulia, tetapi tetap melalui ketidaktahuan. Kesalahan dapat terjadi. Mulai sekarang, kalian semua harus dengan hati-hati mengontrol diri kalian di segala situasi. Menggunakan kesadaran penuh tiap saat untuk mengawasi diri kita sendiri adalah jalan kebijaksanaan. Itu semua yang ia katakan. Ia hanya tersenyum lebar kepada para biku dan membawa mereka untuk berkeliling melakukan pindapata seperti biasanya. Tidak ada lagi pertemuan malam itu. Acariaman hanya memberitahu semuanya untuk rajin berlatih. 3 malam berlalu tanpa adanya pertemuan. Selama waktu itu, para biku dan samanera masih takut ia akan memarahi mereka tentang kejadian penggalian sumur. Pada malam keempat, pertemuan diadakan. Tetapi sekali lagi tidak menyinggung tentang kejadian itu, seperti ia tidak mengetahuinya. Beberapa waktu kemudian, setelah semua orang telah melupakan hal itu, kasus itu tiba-tiba dibahas. Tidak ada seorang pun pernah memberitahunya tentang kejadian itu. Sesaat suasana menjadi tenang.
Acharyaman sendiri tidak pernah pergi ke sumur karena jaraknya cukup jauh dari wihara. Ia memulai ajaran Dhamma seperti biasanya, berbicara tentang macam-macam aspek latihan para biku tentang menjadi bijaksana dan belajar menghargai guru dan Dhamma. Ia berkata, ini sikap yang tepat bagi yang datang untuk berlatih dan mempraktekkan di bawah arahan guru. Ia menekankan bahwa mereka seharusnya mengkhususkan belajar masalah sebab dan akibat dengan serius, karena ini merupakan dhamma yang sejati. Walaupun kalian berada di bawah tekanan dari keinginanmu, kalian tidak seharusnya membiarkan mereka timbul ke permukaan dan mengganggu minat berlatih. Jika tidak, mereka akan menghancurkan dhamma, usaha dan jalan yang tepat untuk melenyapkan dukkha dengan perlahan-lahan menggoyahkan harapan kamu. Janganlah kalian melawan dhamma, winaya, atau kata-kata dari guru yang dihormati. Ini sama saja dengan menghancurkan kalian sendiri. Ketidakpatuhan hanya memberi dorongan untuk berbuat jahat yang akan merusak kalian dan yang lainnya. Tanah di sekitar sumur itu tidak hanya berupa tanah liat. Ada juga pasir di bawahnya. Menggali terlalu dalam dapat menyebabkan pasir, kemudian tanah liat longsor ke dalam sumur, mungkin dapat menimbun dan membunuh seseorang. Itu sebabnya saya melarang. Saya sebelumnya telah menyelidiki semuanya sebelum memberi atau menolak izin segala pekerjaan. Mereka yang ada di sini dengan tujuan untuk berlatih harus memikirkan hal ini. Beberapa masalah secara khusus hanya untuk diri sendiri, dan saya tidak merasa perlu untuk menjelaskan secara detail. Apa yang saya ungkapkan sudah cukup jelas untuk dimengerti kalian. Jadi mengapa kalian tidak berlaku seperti itu? Ketika saya melarang sesuatu, kalian tetap berbuat. Jika saya memberitahu kalian untuk melakukan sesuatu, kalian berbuat sebaliknya. Ini bukan masalah ketidakpahaman. Kalian sudah mengerti dengan jelas. Sikap berlawanan ini menunjukkan sisi keras kepala dari sifat kalian. Dimulai saat kalian tinggal dengan orang tua kalian yang bersikap toleran hanya untuk membuat kalian bahagia. Dan sekarang menjadi karakter mengakar, terkubur di dalam para biku yang sekarang telah dewasa. Membuat masalah menjadi buruk, kalian memamerkannya di depan guru dan kehidupan spiritual yang kalian jalankan. Kekeras kepalaan seorang biku sebaya kalian tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat ditolerir. Karena itu bersifat kekanak-kanakan, patut mendapatkan teguran keras. Jika kalian tetap keras kepala dan akan berlanjut dengan berpegang teguh pada sifat di diri kalian, maka kalian akan tepat dicap sebagai biku duttanga yang keras kepala. Oleh karena itu, semua keperluanmu akan dicap sebagai milik seorang biku yang keras kepala. Biku ini keras kepala. Biku itu memalukan. Biku yang di sana membingungkan. Sampai seisi wihara berakhir dengan ketidakpatuhan keras kepala. Dan saya berakhir dengan tidak ada apa-apa, kecuali murid-murid yang keras kepala. Jika keras kepala menjadi normal, dunia akan hancur dan sasana akan surut menuju kehancuran. Siapa dari kalian yang masih ingin menjadi biku yang keras kepala? Adakah seseorang di sini yang menginginkan saya menjadi guru dari para biku yang keras kepala? Jika demikian, besok galilah sumur itu lagi, supaya tanah longsor dan mengubur kalian di sana. Kemudian kalian akan lahir kembali di surga para keras kepala, di mana para dewa akan datang dan mengagumi kehebatan kalian. Yakinlah tidak ada kelompok dewa termasuk alam Brahma yang pernah melihat atau hidup di surga aneh seperti itu. Setelah itu, nada suaranya menjadi lebih lembut. Dengan topik yang dibicarakan membuat pendengarnya merasa bahwa kesalahan yang muncul akibat ketidakpatuhan dan keras kepala. Selama memberikan ajaran, sepertinya semua orang lupa untuk bernafas. Ketika ajaran telah selesai dan pertemuan ditunda, para biku dengan gembira menanyakan satu sama lain untuk mencari tahu siapa yang berani memberitahu Acharyaman tentang kejadian itu,
sehingga mendorong omelan pedas yang hampir membuat mereka pingsan. Semua orang tidak ada yang mengaku telah memberitahunya, yang menimbulkan omelan yang menyeramkan. Kejadian itu lewat tanpa ada jawaban yang jelas bagaimana Acharyaman bisa tahu. Suatu ketika saat di Gua Saharika, Acharyaman mendapatkan kemampuan kekuatan batin berhubungan dengan semua gejala. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya bertambah kuat seakan-akan tidak ada batas untuk kemampuannya. Dan para biku yang tinggal bersamanya menyadari kemampuannya, mereka dengan ketat mengendalikan diri setiap saat. Mereka tidak dapat membiarkan pikiran mereka mengembara tidak terkendali, karena pikiran yang berkelana tidak menentu tersebut dapat dijadikan topik pembicaraan dhamma yang mungkin mereka terima tiap pertemuan di malam hari. Mereka harus tetap waspada selama pertemuan ketika Acharyaman sedang berbicara kepada mereka. Setiap saat ketika ia berhenti berbicara, mungkin untuk mengambil nafas, mungkin sedang mengamati sesuatu, jika ia menemukan adanya pikiran menyimpang di antara para biku, ia tiba-tiba membicarakan persoalan itu. Nada suaranya berubah secara dramatis ketika ia merasakan adanya pikiran tidak sadar dari seseorang yang hadir. Walaupun Acharyaman tidak menyebutkan nama siapapun, nada suaranya tiba-tiba mengejutkan orang yang menjadi takut untuk berpikir seperti itu lagi. Saat lain untuk diwaspadai adalah ketika mereka mengikutinya saat berpindah patah. Bagi siapa yang tidak sadar, maka dapat dipastikan akan mendengar pembahasan tentang pikiran mereka yang tidak terkendali saat pertemuan berikutnya. Kadang akan sangat memalukan mendengar pembahasan tentang pikiran seseorang, di mana para biku lain saling melempar pandang tanpa mengetahui siapa di antara mereka yang sedang ditegur. Tapi setelah ketahuan, semua biku dan samanera bereaksi dengan cara yang sama dalam sikap positif. Alih-alih merasa marah atau kecewa setelah meninggalkan pertemuan, semua berbahagia dan puas. Beberapa malah tertawa dan menanyakan satu sama lain, "Siapa yang kena hari ini? Siapa yang tertangkap hari ini?" Sangat menarik perhatian. Bagaimana mereka saling jujur di antara sesama biku tentang pikiran mereka yang menyimpang. Alih-alih mencoba menutupi rahasianya, biku yang bersalah akan mengaku sesegera mungkin ketika seseorang bertanya, "Saya benar-benar keras kepala dan saya tidak dapat berhenti memikirkan. Walau saya tahu, saya terikat untuk tidak boleh berpikir seperti itu. Ketika pikiran itu muncul, saya lupa semua ketakutan pada Acharyaman dan hanya memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Saya patut menerima apa yang saya dapat. Itu akan memberikan pelajaran yang baik karena telah kehilangan pengendalian diri saya." Saya mohon maaf kepada pembaca karena saya tidak merasa nyaman menulis beberapa masalah seperti ini. Tetapi cerita ini fakta, benar-benar terjadi. Keputusan untuk menulisnya merupakan keputusan yang sulit. Tetapi jika yang saya ceritakan adalah kenyataan, seharusnya tidak apa-apa. Itu dapat dibandingkan dalam situasi di mana pengakuan seorang biku tentang pelanggaran disiplin sehingga menghapuskan perasaan bersalah atau kekhawatiran akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikianlah, saya ingin menghubungkan sedikit kejadian di masa lalu untuk menyediakan bahan masukan pikiran kepada kalian semua, di mana pikiran menyebabkan masalah yang sama. Dalam beberapa kasus, para biku mendapat peringatan keras dari Acharyaman karena bersinggungan dengan objek luar. Contohnya, penglihatan dan suara adalah pengaruh yang paling sering menyebabkan masalah. Dan situasi para biku paling sering kena omelan adalah pada pagi hari saat berkeliling melakukan pindapata. Berjalan ke pedesaan untuk melakukan pindapata adalah tugas penting setiap biku. Pada situasi ini, para biku menjumpai pemandangan, suara-suara, dan berpikir terus tentang itu. Beberapa menjadi tertarik pada apa yang ditemui, sehingga pikiran mereka bercampur aduk menjadi kacau tanpa pengetahuan yang sebenarnya. Ini merupakan penyebab utama kerusakan batin yang memikat pikiran walau tidak ada keinginan untuk berpikir tentang itu. Pada saat biku mendapatkan kembali perhatian penuhnya, itu adalah waktu untuk pertemuan malam dan makian pedas yang diterimanya
akan mendorongnya untuk mencoba tetap terkendali. Setelah beberapa waktu, ia menemukan lagi objek sama yang memikat dan membuka kembali luka. Setelah kembali ke wihara, ia akan menerima dosis berupa obat kuat dalam bentuk omelan lain untuk mengobati lukanya. Beberapa biku yang hebat dan samanera tinggal dengan Acharyaman dan rata-rata mereka mempunyai luka mendalam. Jika satu biku tidak mendapatkan dosis obatnya, maka yang lain akan mendapatkan. Mereka pergi ke desa dan dihadapkan dengan pandangan dan suara-suara yang menarik sampai mereka dapat terlepas dari masalah. Sebagai akibatnya dalam perjalanan pulang mereka ke wihara, ketika kesempatan muncul, Acharyaman akan pergi bersama mereka. Ini sangat alami untuk seseorang dengan adanya kilesa, di mana mencampurkan pikiran yang baik dan buruk. Acharyaman tidak memberikan ajaran tiap kali timbul pikiran buruk. Yang ia utamakan adalah kecenderungan untuk berpikir dalam cara yang berbahaya. Ia menginginkan mereka untuk berpikir dalam dhamma, menggunakan perhatian penuh dan kebijaksanaan, jadi mereka dapat membebaskan diri mereka dari duka. Ia menemukan alih-alih meringankan beban guru mereka dengan pemikiran yang baik. Para biku memilih untuk berpikir yang menyulitkan. Karena banyak biku yang tinggal bersamanya, hampir tiap malam ada saja omelan. Semua penyajian cerita ini menggambarkan bahwa keahlian Acharyaman dalam mengetahui pikiran orang lain adalah benar. Seperti pikiran-pikiran yang patut dicela, mereka tidak muncul dengan sengaja, tapi tiba-tiba dikarenakan perhatian yang tergelincir. Akan tetapi, saat seorang guru menyampaikan pengetahuan dan keahlian kepada muridnya, Acharyaman dengan segera memberikan peringatan ketika ia menyadari sesuatu yang tidak sesuai agar pelaku dapat sadar akan kesalahannya dan belajar untuk lebih dapat mengontrol diri di waktu yang akan datang. Ia tidak ingin muridnya terjebak dalam pikiran seperti itu karena pola pikiran yang menjadi kebiasaan dapat menjerumuskan langsung ke dalam ketidakberuntungan. Acharyaman mengajar para biku dengan teliti, menunjukkan perhatian besar yang detil. Aturan winaya diajarkan dengan detil dan samadhi dan kebijaksanaan yang merupakan bagian dari dhamma tertinggi diajarkan dengan mendalam. Selama ia tinggal di Gua Sarika, ia telah mencapai semua tingkat dari samadhi dan semua tingkat lanjutan kebijaksanaan. Dan untuk tingkat tertinggi kebijaksanaan, saya akan menulisnya nanti di dalam cerita tentang latihan Acharyaman akhirnya mencapai tahap itu. Setelah melanjutkan pelatihannya di daerah timur laut beberapa waktu, ia semakin hebat. Ini memudahkannya untuk menggunakan keahliannya mengajar para biku tentang semua tingkatan samadhi, ditambah tingkat lanjutan kebijaksanaan. Mereka mendengarkan dengan bersungguh-sungguh penjelasannya yang tidak pernah menyimpang dari prinsip asli dari samadhi dan kebijaksanaan. Samadhi Acharyaman aneh dan luar biasa. Apakah itu kanika samadhi, upacara samadhi, atau appanna samadhi? Ketika citanya memasuki kanika samadhi, berdiam sejenak di sana, alih-alih kembali ke keadaan normal, kemudian keluar dan memasuki upacara samadhi. Di keadaan itu, ia berhubungan dengan berbagai macam fenomena eksternal yang tak terhitung jumlahnya. Kadang ia terlibat dengan para hantu, kadang dengan para dewa, kadang dengan para naga. Alam-alam yang tak terhingga jumlahnya dialami pada jenis samadhi ini. Pada tingkatan samadhi ini, Acharyaman biasa menerima kunjungan dari tamu yang bentuknya tak terlihat oleh penglihatan normal dan suaranya tak terdengar oleh pendengaran normal. Kadang citanya keluar dari tubuhnya dan pergi mengunjungi alam surga dan beberapa tingkat alam Brahma. Kemudian berkelana ke alam neraka untuk melihat banyak makhluk tersiksa akibat hasil dari karma mereka sendiri. Pola naik ke atas dan turun ke bawah adalah relatif. Bentuk pembicaraan umum mengacu pada perilaku tubuh jasmani. Mereka mempunyai sedikit persamaan dengan perilaku dari cita
yang mana adalah sesuatu yang hampir tidak kentara di luar perbandingan keduniawian. Pada pola tubuh jasmani, naik ke atas dan turun ke bawah membutuhkan tingkat usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam pola citta, dalam bentuk pembicaraan umum, tanpa diperlukan usaha. Ketika kita mengatakan tentang alam surga, alam Brahma, dan Nibbana semakin lebih tinggi dan tingkat alam yang lebih halus atau alam neraka yang merupakan alam yang lebih rendah, kita menggunakan jasmani sebagai dasar untuk mengukur sesuatu yang ada dalam dimensi spiritual dan jasmani. Kita mungkin dapat mengatakan bahwa neraka dan surga yang dianggap lebih rendah atau lebih tinggi dalam beberapa hal dapat dikatakan dengan tindakan kejahatan besar dan pelanggaran kecil yang tinggal bersama dalam penjara yang mana ditempatkan dalam kumpulan warga negara yang patuh pada hukum. Tidak ada perbedaan antara dua tipe narapidana karena mereka semua tinggal bersama dalam penjara yang sama. Dan warga negara taat hukum karena mereka semua adalah makhluk hidup yang hidup di daratan yang sama di dalam negara yang sama. Yang membedakan mereka adalah kenyataan bahwa mereka tetap dipisahkan. Setidaknya para narapidana dan masyarakat umum dapat menggunakan indera mereka untuk menyadari terhadap sesama. Tetapi makhluk di dalam tingkatan yang berbeda tidak dapat menyadari akan sesama. Mereka yang tinggal di alam neraka tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di alam surga, dan begitu juga sebaliknya. Kedua kelompok itu tidak dapat merasakan alam Brahma dan manusia. Dan manusia juga tidak menyadari akan keberadaan semua yang tinggal di alam yang berbeda. Walaupun kesadaran yang mengalir dari tiap makhluk ini bercampur secara konstan ketika mereka masuk ke dalam salah satu alam, mereka tidak sadar akan yang lainnya seakan mereka hanya satu-satunya kelompok yang ada. Biasanya, pikiran kita tidak dapat mengetahui pikiran orang lain. Karena ketidakmampuan ini, kita mungkin beralasan bahwa mereka tidak benar-benar ada. Tidak peduli kerasnya penyangkalan ini, kita salah karena semua makhluk hidup memiliki pikiran. Walaupun kita tidak sadar akan pikiran makhluk lain, kita tidak berhak menyangkal keberadaan mereka hanya karena kita tidak dapat merasakan mereka. Kita tidak dapat menyandera keterbatasan indrawi kita akan sesuatu yang terlalu halus untuk dilihat dan didengar. Jika kita melakukannya, kita hanya membodohi diri kita sendiri. Ketika kita katakan bahwa surga dan alam Brahma tersusun secara tegak lurus dalam rangkaian alam-alam, seorang tidak harus mengerti dalam artian yang sebenarnya, seperti sebuah rumah bertingkat yang membutuhkan tangga atau lift. Alam-alam ini terdapat di dalam dimensi spiritual dan mereka berada dalam perasaan spiritual dalam arti spiritual yang artinya menggunakan batin yang sudah mengembangkan kemampuan ini melalui latihan moral. Ketika kita katakan bahwa neraka ada di bawah, ini tidak berarti berada menurun menuju jurang yang dalam. Lebih kepada penurunan dalam arti spiritual ke tujuan spiritual. Dan mereka yang dapat mengamati alam neraka dari hasil moral mereka sendiri dalam kemampuan kekuatan batin. Tetapi bagi makhluk yang jatuh dalam tanda kutip ke alam ini akibat dari kekuatan kama buruk mereka sendiri, mereka tetap di sana mengalami siksaan dan penderitaan yang terjadi pada mereka dikarenakan kelakuan buruk mereka sendiri. Sampai mereka menyelesaikan hukuman mereka, sama halnya dengan seorang narapidana yang dibebaskan saat akhir hukuman mereka. Dari awal mula latihan Acariyaman, upacara samadhi dan kanika samadhi terikat bersama karena sifat dasar citanya selalu aktif dan berkelana. Segera setelah citanya memasuki kanika samadhi, secara langsung mulai menjelajahi dan mengalami fenomena berbeda-beda yang ada di upacara. Jadi ia melatih dirinya dalam samadhi sampai cukup untuk membuat citanya menetap atau pergi untuk mengalami berbagai macam fenomena apapun yang ia inginkan.
Selanjutnya, mudah baginya untuk berlatih samadhi pilihannya. Sebagai contoh, ia dapat masuk sebentar ke dalam khanika samadhi dan kemudian keluar untuk memasuki samadhi untuk mengalami berbagai macam fenomena. Atau ia dapat fokus dan memasuki pencerapan penuh appana samadhi di mana ia dapat beristirahat selama yang diperlukan. Appana samadhi adalah kondisi ketenangan sempurna yang benar-benar hening dan damai. Karena hal ini, para meditator biasanya menjadi melekat. Acharyaman berkata bahwa dulu ia melekat pada jenis samadhi ini sesaat, tetapi tidak lama karena ia pada dasarnya maju menuju kebijaksanaan. Maka ia dapat memecahkan masalah ini dengan sendiri dan menemukan jalan keluar sebelum kepuasan merasukinya. Siapapun yang terpaku di dalam appana samadhi akan memperlambat kemajuan jika mereka tidak mencoba menggunakan kebijaksanaan untuk memeriksanya. Karena dipenuhi oleh kebahagiaan, banyak meditator terjerumus oleh jenis samadhi ini. Bentuk kemelekatan yang kuat seakan-akan tidak mau lepas dan para meditator menginginkan lagi. Keinginan yang berlebihan untuk menelitinya menggunakan kebijaksanaan yang merupakan cara untuk melenyapkan kilesa. Para meditator yang gagal menerima nasihat tepat pada waktunya dari orang bijaksana akan enggan untuk melepaskan diri mereka dan menyadari jalan kebijaksanaan. Ketika cita tetap melekat beberapa saat dalam samadhi ini, kesombongan akan berkembang. Seperti meyakini bahwa situasi tenang dan bahagia ini tidak lain adalah nibbana, berakhirnya duka. Sebenarnya, ketika cita menyatu ke dalam satu titik di appana samadhi, maka merupakan pengalaman pencerahan penuh yang mencerap dengan sempurna dalam kebahagiaan yang tenang. Tetapi kilesa yang menyebabkan kelahiran di semua alam kehidupan menyatu dengan kondisi yang sama. Jika kebijaksanaan tidak digunakan untuk menembus dan menghancurkan kilesa tersebut, tidak diragukan lagi, kelahiran kembali akan terjadi. Oleh karena itu, tanpa memperdulikan tingkatan latihan samadhi seseorang, kebijaksanaan harus digabungkan dalam latihan itu sendiri. Ini kebenaran yang utama dari appana samadhi. Jika tidak, cita akan hanya mengalami kedamaian tanpa menunjukkan dengan jelas kapasitas ketajaman dan kepandaian. Pada saat kunjungannya yang kedua kali ke timur laut, Acharyaman mencapai tingkat lanjutan kebijaksanaan karena kebijaksanaan diperlukan untuk mencapai tingkat kesucian anagami. Jika tidak, ia tidak akan mampu berhasil menyelidiki tingkat tersebut. Sebelum mencapai tingkat tersebut, seseorang harus menggunakan kebijaksanaan untuk melewati dengan baik perenungan akan jasmani. Ini membutuhkan melihat hal-hal yang menarik dan juga hal-hal yang menjijikan pada jasmani tanpa terperangkap dalam ekstrim keduanya. Cita menggunakan kebijaksanaan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menarik dan menjijikan, dan kemudian melanjutkan melewati titik di mana kedua ekstrim ini bertemu. Setelah memecahkan semua keraguan dan kemelekatan berhubungan dengan jasmani. Jalur ini, bagaimanapun juga, hanyalah jalur pengalihan. Sama halnya dengan mengikuti ujian dan lulus dengan syarat yang terendah, mengharuskan belajar lebih lanjut untuk memperoleh nilai yang tertinggi. Mereka yang telah menembus tingkat pemahaman anagami tetap harus melatih kebijaksanaan mereka sampai mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum mereka bisa disebut mereka telah mencapai tingkatan anagami. Dan jika orang tersebut meninggal, ia dengan segera terlahir kembali di tingkat kelima atau akanitha di alam Brahma tanpa harus melewati 4 tingkat terendah dari alam Brahma. Acharyaman menceritakan bagaimana ia tertunda di tingkat tersebut untuk beberapa waktu karena tidak ada seorang pun yang menasehatinya. Ketika ia berjuang untuk menyesuaikan dirinya sendiri dengan latihan tingkat anagami,
ia harus berhati-hati tidak membuat kesalahan apapun. Ia tahu dari pengalamannya dalam menganalisa aspek halus dari Dhamma bahwa kilesa mungkin merusak perlahan-lahan usahanya. Karena kilesa-kilesa tersebut sama halusnya dengan perhatian dan kebijaksanaan yang digunakannya untuk melawan. Hal inilah yang membuat sangat sulit untuk menembus tiap tingkatan Dhamma. Ia berkata sangat luar biasa sulitnya ia berjuang dalam mengatasi semak belukar yang padat dan sulit. Sebelum ia berhasil melewatinya dan berbaik hati mengajarkan kita semua, ia mengalami penderitaan yang hebat dalam perjalanan yang sukar sendirian. Ketika saat yang tepat, ia biasa menggambarkan bagian dari latihannya kepada kita. Saya sendiri meneteskan air mata dalam 2 kejadian saat mendengarkan penjelasannya tentang siksaan berat yang ia hadapi saat itu dan sifat alami Dhamma yang mendalam dan halus yang ia capai. Saya berpikir, apakah saya memiliki kebajikan yang cukup yang dapat membuat saya merangkak mengikuti jejaknya, atau apakah saya menjalani kehidupan manusia biasa di dunia ini? Tetapi nasihat-nasihatnya sangat memicu semangat dan selalu menopang kegigihan saya untuk bertahan. Acharyaman berkata bahwa kapan saja ia berusaha dengan gigih untuk berlaku bijaksana, citanya menjadi bosan berkumpul dengan yang lainnya dan ia menjadi lebih memusatkan pada latihan meditasinya. Ia mengetahui bahwa pada tahap tersebut latihannya harus lebih digiatkan. Tetapi ia merasa harus tinggal dan melatih muridnya agar mereka juga dapat mengembangkan dasar-dasar Dhamma dalam batin mereka. Acharyaman tinggal selama 3 atau 4 tahun di desa Ban Sampong di wilayah Sri Songkhram, Provinsi Nakhon Phanom. Ia menghabiskan 1 tahun di desa Ban Hwai Sai di wilayah Kham Chai di provinsi yang sama. Begitu juga dengan desa Nong Sung dan Kok Klang. Ia suka sekali tinggal di tempat-tempat tersebut karena daerah tersebut daerah pegunungan. Dekat Gunung Pakut terdapat banyak dewa dan macan yang banyak. Ketika malam tiba, macan akan berkeliling-keliling daerah tempat tinggalnya, sedangkan para dewa datang dengan gembira mendengarkan Dhamma. Di tengah malam, raungan macan besar bergema di hutan dekat tempat tinggalnya. Pada malam-malam tertentu, kumpulan mereka meraung bersamaan, seperti keramaian penduduk saling berteriak satu sama lain. Ketika suara yang mengerikan dari kucing yang sangat besar itu bergema dalam kesunyian, akibatnya sungguh sangat menakutkan. Suatu malam, para biku dan samanera tidak dapat tidur, karena takut macan akan datang untuk menerkam dan melahap mereka. Acharyaman dengan pandai menemukan cara menggunakan rasa takut mereka terhadap macan untuk memacu para biku berlatih lebih giat. Dengan cukup aneh, ia berkata, "Siapa saja yang malas, waspada. Macan di gunung ini sangat menyukai para biku yang malas. Mereka tahu bahwa para biku malas merupakan makanan yang lezat. Jadi jika kalian ingin terhindar menjadi santapan lezat bagi macan, kalian harus rajin. Kalian tahu, macan sebenarnya takut siapa saja yang giat. Jadi mereka tidak akan memakan orang tersebut." Setelah mendengar hal tersebut, para biku menggandakan usaha mereka, seakan hidup mereka tergantung pada usaha mereka. Mereka memaksa diri mereka untuk keluar dan melakukan meditasi berjalan, walaupun raungan macan menggema di sekitarnya. Meskipun mereka takut, mereka percaya apa yang dikatakan Acharyaman, bahwa para biku malas akan menjadi santapan macan. Situasi yang tidak aman bagi mereka bertambah buruk karena pada kenyataannya mereka tidak memiliki tenda seperti yang ada di wihara. Hanya ada papan kecil yang besarnya cukup untuk tidur dan tingginya tidak jauh dari tanah. Jika macan sedang lapar, tidak akan dapat berjuang. Acharyaman menceritakan bahwa suatu malam macan besar memasuki area para biku, tetapi mereka hanya berjalan lewat. Ia tahu bahwa macan tidak akan berani melakukan apapun karena para dewa selalu berjaga-jaga. Ketika para dewa datang untuk berdiskusi Dhamma,
Mereka memberitahunya bahwa mereka melindungi daerah tersebut dan tidak akan membiarkan masalah terjadi kepada para biku atau menyebabkan mereka terluka. Para dewa tersebut juga mengundang Acharyaman untuk tetap tinggal di area tersebut untuk waktu yang lama. Sebenarnya, nasihat Acharyaman kepada para biku hanya untuk membangkitkan ketakutan agar mereka meningkatkan minat mereka dalam berlatih. Sedangkan bagi macan, mereka sepertinya tahu bahwa tempat tinggal para biku adalah tempat yang aman. Macam-macam hewan liar juga merasa tidak perlu waspada adanya pemburu memasuki tempat tinggal para biku, karena para penduduk desa mengetahui di mana Acharyaman tinggal, mereka tidak berani berburu di area tersebut. Mereka khawatir tentang akibat moral yang menakutkan. Mereka takut bahwa jika seseorang menembak dengan senjata di area tersebut, akan meledak di tangannya dan membunuhnya. Cukup aneh, dimanapun ia tinggal di area yang didiami oleh banyak macan, makhluk buas itu akan berhenti membunuh ternak sapi dan kerbau di sekitar pedesaan. Tidak seorang pun tahu di mana mereka mendapatkan makanan mereka. Kejadian luar biasa ini diceritakan oleh Acharyaman sendiri dan kemudian dibuktikan oleh banyak penduduk desa di lokasi tersebut di mana ia pernah menetap. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang